Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para hadirin, bapak-bapak, wal mukarramah, emak-emak yang udah pada tua, termasuk yang muda juga, semuanya yang hadir di sini, yang insya Allah kita selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati para guru, para sepuh, para pengurus musola, bapak-bapak ustadz, ibu-ibu ustadzah, bapak haji, ibu hajah. Terkhusus di sini alhamdulillah ada orang tua kita, Bapak Syarifuddin, Pak Haji Nasir, yang lainnya gak usah saya sebutin kebanyakan. Ada Mang Haji Ade dan ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, ibu-ibu haji, mudah-mudahan pada berangkat haji semuanya. Tapi jangan sekaligus, pelan-pelan. Jadi kalau berangkatnya bareng sepi nanti makan. Musolanya sepi, ngajinya sepi. Jadi tahun ini 5, tahun depan 5, tahun depan lagi pengennya yang penting banyak duitnya lah. Ini juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Baitur Rahim Kang Soim beserta segenap jajaran pengurus musola sekarang muda-muda Bu. Alhamdulillah, biar semangat. Yang muda ini dinamis, visioner, kadang-kadang double. Ya, tapi di sini bangga, insya Allah. Mudah-mudahan yang terus sergap, semangat, telaten, sabar, istiqomah dalam rangka memakmurkan musola, Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya. Juga ibu-ibu kita doakan mudah-mudahan pada sehat walafiat, meskipun nggak punya duit. Mau Bu ya? Bu, sehat walafiat, amin. Tapi nggak punya duit. Masih seneng duit? Oh, sehat walafiat banyak, tapi suaminya pengen kawin lagi. Boleh? Biarin aja udah tua ini. Iba udah tua Bu, gak bakalan. Udah dibolehin aja, gak bakalan berani, udah tua. Iya. Pengennya badan sehat, banyak duit, suaminya tanggung jawab. Bener begitu ya? Tapi anaknya baduk-baduk. Boleh nggak? Boleh nggak? Anaknya nakal banget. Jangan. Anaknya cuma 2, nggak banyak kebetulan. Yang satu nyantri di Cipinang, yang satu lagi urusan sama Kapolsek. Kira-kira seneng nggak? Banyak duit, suaminya tanggung jawab. Ayo,
sehat badannya, tapi anaknya kira-kira pengen nggak begitu? Berarti anaknya pengen soleh dan tapi lingkungannya nggak aman. Ada motor nyender betah, hilang. Tinggal masuk ke dapur, pas keluar hilang. Pengen nggak lingkungan begitu? Kepengennya ideal berarti. Panjang umur, badan sehat, banyak duit, suaminya tanggung jawab, anaknya nurut, soleh soleha, lingkungannya pengen begitu, pengen makmurkan musola, cukup dah. Kiatnya makmurkannya seperti apa? Ya, penuhi pengajian, di tempat ngaji mau selonjor boleh, nyender boleh, tidur kebangetan. Kok apa kaitannya dengan makmurkan musola? Sebab dimakmurkan musola berarti isinya ngaji. Nah, kalau sudah ngaji, ngerti halal dan haram, paham hak dan batil, paham benar dan salah, suami istrinya rukun karena ngerti hak dan kewajiban. Anaknya tahu hormat kepada orang tuanya ngerti mesti sayang kepada anak, tangga juga paham bahwa kehidupan bermuamalah satu dengan yang lainnya harus tetap junjung tinggi rasa saling asah, saling asih, saling paham. Udah jam berapa? Anggap Bang Istromi rajin main-main. Yang penting judulnya ngaji, Bu ya. Saya nggak niat ceramah, saya nggak mau ceramah. Saya tuh kalau ceramah yang hadir ya paling ke 500 ke atas orang. Nah, kalau begini, ngapain dah? Saya niatnya ngaji. Kalau ceramah ngecaprak kemana-mana. Tapi kalau ngaji, insya Allah dapat Pak. Jadi dari rumah ibu niatnya ngaji. Niatnya ngaji, terus dibumbui. Judulnya baca sholawat, baca Quran. Di sini ada sholawat nggak? Ada bacaan Quran nggak? Ada silaturahim nggak? Ada sedekah nggak? Komplit. Pantes kalau di tempat ini kata Rasulullah, tumplek blek kumpul bareng malaikat. Alhamdulillah, malaikatnya malaikat rahmat. Insya itu kalau yang niatnya ngaji. Kalau yang niat ketimbang dapat besek begitu doang mah, terus sambil ngantuk, alah, paling kumpulnya bareng malaikat maut paling. Ibu pengen kumpul malaikat maut atau pengen kumpul malaikat rahmat? Yakin? Nggak pengen ketemu malaikat maut? Belum pengen ya? Kapan maunya? Mau nggak mau pasti kesampaian. Mau nggak mau pasti kelakon akan ngalami. Siap? Moh harpe moh pengennya dawa umur ya Bu ya, pengennya panjang umur. Berapa panjangnya? Susah, menusaknya memang pacar susah, sulit memang manusia diciptakan sekarang dewe. Pengennya ideal, seneng terus bung susah, nggak mau susah, betul nggak Bu ya? Pengennya seneng terus kan pengennya kan, bener nggak? Normal Bu. Ada ibu-ibu yang pengen susah ada? Nggak ada. Semua yang hadir di sini rata-rata pengen pengen bahagia dunia dan bahagia karepmu. Kan betul karepnya kita. Tapi akankah kita raih semua itu? Insya Allah. Nah, malam ini kita sama-sama memperingati peristiwa yang super dahsyat. Peristiwa yang sudah lebih dari 14 abad setengah, hampir 15 abad, peristiwa yang super dahsyat itu dialami oleh satu orang dan tidak akan pernah terulang dua kali. Peristiwa yang sangat dahsyat itu cuma kejadiannya sekali dan dialami oleh satu orang. Peristiwa apakah itu? Isra
Mi'raj. Ayatnya hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haula. Terus alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayat innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Pun bareng-bareng pun maos minimal seayat. Ayat subhanalladzi asra nganti rampung itu pinten hurufnya, Bu? Ada berapa hurufnya? Pernah ngitung? Enggak, walaupun enggak dihitung, insya Allah yang baca dapat pahala. Satu huruf berapa katanya? 10 apal kalau urusan pahala. Gitu ya. Kalau urusan dosa kurang pati apa. Urusan pahala sregep. Wong kita ini punya tradisi kalau berbuat baik lengketnya. Cek orang Sunda maka bina-bina nempel, inget we. Munyin kehadian teh tepoho-poho. Inget wae. Tapi nek gawe salah gampang lali nih. Leres napa mboten? Bapak-bapak nasi jauh, ibu-ibu terserahlah paham. Kita ini punya tradisi seperti itu. Tapi dengan Isra Mi'raj kita berharap setiap tahun kita laksanakan. Dong, saya juga ingat tahun kemarin saya yang ngomong, kursinya juga ini. Kan ya kan? Iya, tapi saya nggak ingin ngulangin omongan yang tahun kemarin, meskipun juga saya lupa ngomong apa kemarin, nggak tahu. Nah, jadi supaya ada peningkatan Isra Mi'raj tetap terus, kualitas dan kuantitas ibadah kita terus kita tingkatkan, kita terus angkat agar kualitas dan kuantitasnya semakin istiqomah. Insya Allah. Wallahualam di muradi wa maksudi subhana mahasutidzat. Saya nggak mau menjabarkan subhana sampai inna wasabil basir. Minimal ada kalimat subhana. Kata Imam Ibnu Katsir, pada saat Allah mengungkapkan kata subhana, ini sejatinya yumajjidu ta'ala nafsahu. Allah sedang mengagungkan dirinya. Wa yu'azzimu sya'nahu, dan Allah sedang mengagungkan perilakunya, ketetapannya. Kenapa? Liqudratihi ala pada yaqdiru alaihi ahadun siwahu, karena memang Allah sangat teramat maha kuasa dan tak satu pun yang sanggup merenggut kekuasaannya. La yaqdiru alaihi ahadun siwahu, tak seorang pun, tak satu pun yang sanggup menandingi kekuasaan Allah. Fala ilaha ghairuhu wala rabba siwahu. Dengannya kita mesti akui, bukan cuma di lisan, tapi sampai di sanubari. Bukan cukup sampai di situ, tapi kita buktikan, kita aplikasikan di alam nyata dengan memanifestasikan, merealisasikan. Ketika kita mengaku, hati juga menyatakan benar. Kita harus buktikan dengan perilaku sehari-hari dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Insya ini kata subhana, maha suci Allah. Anggaplah ini saya loh, ini aku yang tidak ada kuasa selain aku. Maka kita selaku jamaah Baitur Rahim, baik bapak maupun ibu yang sregep ngaji, tanamkan di dada ini untuk mengulang-ulang, untuk kemudian memotivasi, menyegarkan kembali iman kita agar setiap saat terus semakin tambah. Tanamkan dalam dada kita sekali la ilaha Muhammadur, sampai kapanpun tetap la ilaha illallah Muhammadur. Stop sampai di situ aja.
Saya mau tanya, oleh-oleh Kanjeng Nabi waktu di Isra dan di Mi'rajkan itu hasilnya apa, Bu? Jawab kompak, Bu. Sholat berapa waktu, Bu? Yakin? Dialami? Dilaksanakan? Ada yang pernah ninggalin? Enggak, jawab aja, jawab. Pernah dulu ya, waktu masih remaja. Sudah agak tua, alhamdulillah masih sama. Makin kesini insya Allah sudah tidak berani ninggalin. Alhamdulillah. Balik lagi, perintah sholat adalah gumnya syariat. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang memang diperjalankan, diisrokan dan dimi'rajkan. Siapa yang mengisra dan memi'rajkan? Yaitu Allah. Nabi Muhammad terima, melaksanakan. Karena yang mengisra dan memi'rajkannya Allah, nggak usah tanya berapa jam, nggak perlu ragu berapa menit atau berapa detik. Sebab kalau sudah melihat Allah, berbicara Allah, la zamana wala sa'ata wala makana wala jam wala menit wala detik, buang jauh-jauh. Dah gitu. Tapi persoalannya yang di Isra dan di Mi'rajkannya kan makhluk. Nabi Muhammad, hamba Allah, tetap akan mengalami lintasan-lintasan waktu dan tempat. Isra itu dari Masjidil ke Masjidil, nah Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke di mana itu? Di mana itu? Adanya di mana? Ayo, adanya di mana itu? Hah? Di mana coba? Langit. Emang langit yang kita lihat itu? Bukan. Terus di mana? Wes pokoknya, enggak tahu lah semua. Tapi diceritakan Mi'raj itu Rasulullah sampai ke makom Takhotub. Makom apa pun namanya? Makom Takhotub. Apa tuh makom Takhotub? Ibu sering baca. Assalamualaikum. Sebelumnya at-tahiyyatul mubarakatus thayyibat. Terus assalam. Itu makom Takhotub. Assalamualaikum. Keselamatan atas engkau. Engkau, kamu, yuk, panjenengan, sira, sampean. Nah, kalau sudah ngomong begitu, orangnya ada di depan atau di belakang? Kelihatan apa tidak? Itu yang dimaksud makom Takhotub, makom alaika. Nggak usah diceritain, nggak usah dibayangin. Berarti Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Allah, terus ada wujudnya. Jangan. Kita punya akidah tidak ke sana. Sudah selesai ketemu, dan singkat cerita, langsung mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Gak usah diceritain 50 waktunya, nanti kelamaan. Langsung 5 waktu saja. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan, karena sholat adalah zikir yang super zikir. Karena sholat muatannya adalah 3 dimensi zikir yang digabungkan, maka ada pesan Isra Mi'raj malam ini, jangan pernah ninggalin di zikir. Jangan pernah ninggalin di. Buktinya apa? Yang dimaksud jangan pernah ninggalin zikir, tadi saya katakan. Karena sholat di dalamnya adalah zikir. Zikir lisan, iya. Zikir pekerjaan badan, iya. Anggota badan, zikir hati juga, iya. Itu terjadi dalam sholat. Bun, itu aja. Pesannya itu aja. Singkat supaya jangan keburu lapar. Bu lapar gak, Bu? Kalau ibu-ibu kuenya pasti udah habis itu. Belum?
Belum. Ya paling masuk tas lah. Kalau bapak-bapak mah utuh tuh ditonton doang. Itu hebatnya bapak-bapak khusyuk. Kalau ngaji fokus, kuehnya utuh. Kalau ibu-ibu enggak. Wah, saking fokusnya itu, pokoknya jangan kaget lah kalau mama tasnya tuh banyak tuh. Gede-gede karena persiapan. Alhamdulillah. Tapi acara ini, ketua DKM kalau nggak ada mama, nggak sukses. Bener nggak Bu? Yang mensukseskan acara siapa? Emak-emak. Pengajian banyakan emak-emak. Nih, nggak mungkin lah, saya yakin lah. Walaupun tidak mustahil, tapi rata-rata acara majelis taklim pengajian mayoritas isinya yang banyak ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini majelis taklim banyak ibu-ibu. Meskipun senam juga yang banyak, arisan, kondangan, rumpi, yang masuk neraka. Ibu-ibu diborong. Oh, saya ngomong bener kok fakta. Tapi ibu-ibu sini insya Allah ahli surga. Balik lagi syaratnya, jangan pernah ninggalin sholat. Sebab sholat bentuknya zikir. Yang dimaksud zikir itu eling. Ingat terus kepada Allah. Nih di sini hikmahnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, saya bawa kitab ibu gak ngarang lah. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la tatrukid dzikra ma'a li'adami hudurika ma'allah. Saya ulangi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. La tatrukid dzikra li'adami hudurika ma'allah. Ini pesan untuk kita semuanya, termasuk yang ngomong. La tatruk aja pisan-pisan wani ninggalaken sapa sira dzikra ing dzikir. Sing paham niku ya paling Bu Haji Daeng. Kalau Bu Haji Yusuf beneran. La tatrukid dzikra. Jangan pernah ninggalin di li'adami hudurika ma'allah, hanya karena kau belum fokus menuju Allah. Li'adami hudurika ma'allah, hanya gara-gara belum fokus mantep khusyuk khudu kepada Allah, terus berhenti zikir. Jangan. Memang kenyataan, anggaplah di sini sholat itu adalah zikir. Ibu-ibu lagi sholat berarti lagi ingat kepada, pas lagi sholat, pas musimnya hujan, punya jemuran, takbiratul ihram, gredeg hujan, ingat Allah, ingat jemuran. Burung jawab bis guyu jenengan. Katanya ingat Allah, sebab lagi ayo pas lagi sholat, lagi punya jemuran, ingat jemuran, ingat Allah. Sholatnya jenengan itu sama bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak rupanya dari pagi belum dikasih sarapan. Dari pagi belum dikasih sarapan, bong ibunya sibuk kondangan keluar kota bersama timnya. Oh, biasa ibu-ibu PKK kan, kumpulnya di lapangan kalau senam pagi itu. Nah, saya tahu kumpul, tapi saya mau nyamperin takut saya. Takutnya tuh takut diajakin ngopi malah. Itu. Terus kumpul jalan. Bapaknya lupa nggak dikasih sarapan. Sampai jam 2 sore, gas sholat duhur, maklum baru bangun, belum sarapan. Dia nungguin tukang mie ayam nggak datang-datang. Terus kepikiran dalam sholat, nanti kalau ada mie ayam datang, saya sholatnya mau dibatalin. Sholatnya sudah batal itu. Awas, hati-hati, ini fikihnya nih. Ayo, Allahu Akbar, denger teng tukang mie ayam. Ingat Allah, ingat tukang mie ayam. Sholatnya kita begitu. Nah, jangan hanya gara-gara itu terus berhenti sholat, jangan. Memang sholatnya batal. Kalau fikih sholatnya batal. Ibu gantungin sesuatu di dalam sholat, gantungin sesuatu di luar sholat, masuk ke dalam sholat, sholatnya batal. Sudah batal, udah jangan nunggu nanti lagi. Umpama Allahu Akbar terlintas dalam pikiran,
terbersit dalam hati. Nanti kalau gredeg hujan, saya mau batalin sholat, mau ngangkatin jemuran, sudah batal. Sudah nggak usah nunggu gredegnya hujan, nggak usah. Walaupun tetap nggak jadi hujan, sudah batal sholatnya. Hati-hati. Bapak-bapak sama. Allahu Akbar, kalau tukang bakso lewat, saya mau berhenti. Ada pikiran kalau tukang bakso lewat, saya mau berhenti sholatnya. Sudah berhenti. Soalnya sholatnya batal. Awas, inget tuh, catatan itu. Kita sering begitu. Apalagi nenek ditinggalin ibunya kerja, bapaknya kerja, cucu lagi seneng-seneng santai seruntul. Nah, kalau mau sholat ikat aja, Bu, di depan. Jangan diikat. Jangan, maksudnya taruh di depan. Kasih mainan apa mau jangan diikat. Waduh, diikat. Supaya jangan terganggu maksudnya. Kecuali ibu ada yang dititipin. Jangan juga kita sholat kemudian cucu dibiarkan kemana-mana. Kemudian dia bahaya. Nyemplung di got, ngederin motor lewat. Jangan. Fokuskan di depan. Atau di kamar bareng. Atau diajakin sholat bareng. Nggak apa-apa loh namanya bocah. Gandul-gandul atau gimana. Sungguh ada masalah. Yang penting bocah juga selamat. Kita juga bisa sholat. Jangan nanti alasan pengen fokus. Cucu dibiarkan di jalan. Waduh. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Tetap bocahnya diasuh, tetap sholatnya bisa jalan. Bagaimana caranya? Kasih mainan gimana? Atau ajarin sholat bareng. Bagaimana? Gendong boleh. Dalam kondisi seperti itu, nggak ada masalah. Jangan sampai ninggalin sholat hanya gara-gara belum fokus, sholatnya berhenti. Atau mikir yang lain. Ini lagi ngomongin Isra Mi'raj. Belum apa-apa ngomongin subhana. Ibu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Terserah. La haula wa la quwata illa billah. Terserah. Allahumma shalli Muhammad. Yang penting judulnya di apalagi sholat. Super zikir. Jangan pernah ninggalin. Saya mah percuma, sholat juga. Pikirannya masih belum fokus. Akhirnya gak sholat. Ngawur. Salah besar. Termasuk saya mah percuma, subhanallah bihamdi subhanallah. Bukan ingat Gusti Allah, tapi ingatnya emok. Ngerti emok? Alhamdulillah. Di sini berarti selamat. Di sebelah sana mah nggak selamat, Bu. Terbelit. Ya mirip-mirip pinjol. Di sini alhamdulillah enggak kan? Aman kan? Jangan coba-coba. Jenengan nggak punya duit, ngomong aja sama saya. Datang malam jam 10 malam Rebo jam 10, nangis bareng. Iya, bukan mau dibagi, nangis bareng. Yes, jangan terlalu semudip. Pokoknya hidup ini ya sudah dibikin sederhana, secukupnya. Qanaah. Udah jangan mengada-ada lah. Dari repot sendiri. Balik lagi. Jangan pernah ninggalin zikir, lebih di garis bawahi, jangan pernah ninggalin sholat. Lanjutin hikmahnya. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Setengah apal ngomong ini ngaji di sini. Karena sesungguhnya lalaimu, teledormu, nggak fokusmu dengan tanpa berzikir itu lebih parah ketimbang engkau lalai tapi tetap masih berzikir. Mendingan lalai tapi berzikir ketimbang lalai tidak Sudah, wong kelas kita ini kelas dalban potongan begitu, Bu. Ngerti dalban? Yes, potongan jenengan kula niku bedalban. Pak R tahu benar. Dalban potongan gak karu-karuan. Ya sholat ya kadang-kadang doa, ingat kepentingan dirinya, gak ingat Allah tapi ingat utangnya. Allah gak ikut utang tapi Allah suruh bayar utang. Potongan jenengan kan begitu. Ya kan? Ya gak apa-apa. Potongan kita, maksudnya potongan kita. Wong kita ini sholat masih mikir, memang ikhlas. Mikir pengen takut nerak. Iya kan? Tambahin utangnya lu, usaha nyalan, bojone tanggung jawab, setia anaknya nurut kan gitu kan? Kepengennya banyak.
Boleh nggak sih? Ya boleh. Semakin Allah diminta, semakin senang. Sebab asal itu muatannya doa. Cuma persoalannya, kita kadang sering eling kepentingannya dewek, boten inget Gusti Allah. Ya Allah, utang saya banyak, bayari. Ya Allah, saya ini kelilit utang, tolong lunas. Ya Allah, saya lagi seneng wong anu, tolong lakon jodoh karo dewek. Terus mikir sing aneh-aneh. Kepentingan dirinya yang dihadapkan, Allahnya dilupakan. Leres nopo mboten? Oke, aslinya kayak kue. Terus gimana? Terusin. Terusin, jangan berhenti. Allah senang diminta, nanti akan ketemu makom kelasnya. Sebab ikhlas dari Syekh Nawawi ini dibagi 3 tuh. Ikhlas kelas pertama ketika ibadah murni karena Allah, tidak ada embel-embel yang lain. Peringkat kedua agak ke bawah, ikhlas karena Allah, masih pengen surga tapi takut neraka. Sama, ini kelas kedua. Kelas ketiga mungkin kulo panjenengan ada di kapling ketiga ini. Murni karena Allah, tambahin pengen masuk surga, takut neraka, utangnya lunas, usahanya lancar, anaknya nurut, suami atau istrinya setia, lingkungannya aman, terus. Itu kelas ketiga. Kira-kira kita ada di kelas berapa? 3. Ngaku baik. Ayo, di kelas 2, kelas 2. Keren banget kelas 2. Ya sudahlah. Kalau kita ada di posisi ketiga, sudah tetap nyaman. Yang penting jangan tinggalin hanya gara-gara belum fokus terus berhenti, jangan. Sebab walaupun belum fokus, tapi sholat itu lebih baik. Artinya, kalau kita sholat sambil tidak fokus, jelas itu lebih baik. Maknanya saya ulangi, dengan tidak fokus dan tidak sholat, itu lebih parah ketimbang sholat tapi belum fokus. Apakah ada harapannya? Di sini nih. Terusin. Fasa ayyarfa'aka min zikrin ma'aghflatin ila zikrin ma'ayakdotin. Saya ulangi, Bu. Jangan pernah ninggalin zikir hanya gara-gara belum bisa fokus kepada Allah. Sebab belum bisa fokusnya kita dengan tanpa berzikir itu lebih parah daripada belum fokus tapi tetap sambil berzikir. Ada harapan. Fasa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin. Karena sangat boleh jadi ketika saya maknain dzikir ini sholat langsung saja. Kenapa? Saya ulangi. Karena sangat boleh jadi Allah akan angkat derajat kita dari mulai dzikir atau sholat berbarengan dengan belum fokus lalai itu, masih cus-cos kamana-mana pikiran anak, encan ampleng ka Gusti Allah murni dereng, masih mikirin yang aneh-aneh sambil sholatnya, itu bisa naik, bisa. Tadinya sholat atau tadinya dzikir sambil lalai menuju dzikir sambil sadar. Ini Pak, kita akan naik. Sadar yang dimaksud, sadar bahwa kita sedang sholat, bahwa sholat sedang dzikir. Yang kita dzikiri adalah Allah, yang kita sembah adalah Allah. Sadar. Kalau tadinya belum, wong tadi sholat itu mikirnya kemana-mana. Yang penting dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Baru itu doang. Yang penting dimulai dengan takbiratul, ditutup dengan nggak ngerti dia tuh sedang nyembah apa, nggak paham. Terus pokoknya karena nggak enak sama mertua, nggak enak sama istri, nggak enak sama orang tua, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama Pak RT, Pak RW, ketua DKM. Akhirnya sholatnya masih ayab-ayaban, pikirannya naik menuju sadar. Kita tahu betul yang kita sholat, kita nyembah berarti menempatkan kita menjadi hamba. Yang kita hambakan adalah artinya kita menghamba kepada. Apakah sampai di situ? Enggak. Naik lagi.
Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdatin. Ini tahapan. Mudah-mudahan ibu-ibu sampai di kelasnya. Terus dirubah, naik oleh Allah dari zikir yang penuh kesadaran menuju ila dzikrin ma'a wujudi hudurin, naik makom, naik pangkat, naik derajat. Yang tadinya sholat sambil celongo pikirannya, terus mulai sadar, dari sadar mulai fokus, mulai hudur itu khusyuk, fokus. Buktinya yang sedang kita sembah Allah, terus kemudian kita merasakan, sebab ada kalimat anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fokus ukurannya, saya diawasi oleh Allah, maka sholat saya minimal mesti cukupi syarat rukunnya. Ini Pak, fokus minimal. Enggak jengkelat-jengkelit, amin waladolid, betul. Tumaninanya hilang, rukunnya hilang, enggak fokus. Nah, ini sudah mulai merasa diawasi. Ini maksudnya hudur. Cukup? Belum. Ada kemungkinan ibu-ibu, bapak-bapak naik. Min dzikrin ma'awujib hudurin. Dari dzikir yang kemudian bisa fokus, naik menuju dzikir ma'a ghaibatin. Ila dzikrin ghaibatin amma siwal maghfur. Ini tahapannya, Bu. Saya ulangi, jangan pernah ninggalin dzikir hanya gara-gara belum fokus. Karena tidak fokus sambil tidak berzikir itu lebih buruk ketimbang belum fokus tapi berzikir. Catatan ada harapan. Sangat boleh jadi dari zikir sambil lalai menuju zikir sambil sadar. Dari zikir sambil sadar menuju zikir lebih fokus. Dari zikir lebih fokus menuju zikir yang sanggup meniadakan yang ada dalam hati dan pikirannya. Cuma yang dizikiri yaitu Allah. Kelihatannya berat, tapi saya yakin ada di antara kita yang sudah sampai ke sana pada saat sholat, pada saat zikir, sudah menghilangkan semuanya, sudah meniadakan bahkan dirinya. Yang ada cuma ibu-ibu kira-kira bisa enggak? Saya mau tanya jawab aja. Yang menciptakan kita siapa, Bu? Yang jamin rezeki kita, termasuk kita punya duit, itu sejatinya yang memberi. Ayo lepasin duitnya, berani enggak? Yang menciptakan, yang jamin rezeki, salah satu bentuk rezeki adalah Kalau ibu yakin yang jamin Allah, berani nggak lepasin duitnya? Aduh, bingung jawabnya ya. Kalau begitu, yang ngasih hidup, yang jamin hidup, Allah apa duit? Allah. Ayo, Allah apa duit? Berani nggak duitnya dilepasin? Jawabnya sanggup sepersekian, karena duit bagian dari tatanan pola kehidupan yang mesti ditata. Betul nggak, Bu? Duit memang penting, tapi jangan semuanya dianggap bisa dibeli dengan duit. Betul nggak, Bu? Jangan semuanya diukur dengan, meskipun duit tapi tetap nyembahnya Gusti. Duit menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi sebab kemudian bisa semakin dekat kepada. Boleh ibu punya mobil 5, motor nggak kehitung, kontrakan berpintu-pintu, nggak salah. Kebun rambutannya 12 hektar, sawahnya sampai laut, boleh. Tapi jangan ditaruh di sini. Jangan disimpan di sini. Ada orang punya sawah, hatinya nyangkut di sawah. Masuk ke Baitur Rahim, ikut sholat berjamaah, Allahu Akbar. Sawahnya nggak panen, pusok, hatinya ikut. Paham maksudnya, Bu?
Karena hatinya disangkutin di sawah. Paham maksudnya? Ada orang hatinya nyangkut di kantor, di pekerjaannya. Allahu Akbar. Pekerjaan kantor terbengkalai, hatinya ikut terbengkalai. Kenapa? Hatinya disangkutin ke situ. Biarkan semua itu, ada yang ngatur. Saya punya mobil banyak, tapi setiap mobil ada supirnya masing-masing. Saya punya kebun luas, tapi sudah ada yang ngurus. Saya punya pintu-pintu kontrakan, bahkan nggak itu, tapi sudah ada yang nagihin masing-masing. Semuanya sudah ada yang ngurus. Jangan saking banyaknya, tapi tetap saya bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, bisa silaturahim, dan mereka punya lapangan kerja. Alhamdulillah. Nggak nyangkut, maksudnya begitu. Saya nyontohin saya aja lah kalau yang enak-enak. Boleh, ini punya apa saja, nggak dilarang. Sebab persoalannya bukan duitnya, bukan, Bu. Bukan mobilnya, bukan sawah, bukan kantor, bukan laut, bukan. Yang bermasalah ininya. Hatinya nyangkut di situ. Pernah nggak jenengan berpikir, waktu minum kopi Bismillahirrahmanirrahim, terus mikir, ya Allah, rasanya lu orang hilang. Ya Allah, bisa ngangkat gelas nganti cangkem. Pernah nggak mikir begitu? Enggak, glegok-glegok, kelar, bar, wes. Nggak pernah mikir tenaga yang ngasih Allah, rasa yang ngasih Allah. Kopi beli loh, yang rizkinya dari, berarti yang jamin. Ayo lepasin duitnya berarti? Enggak. Berani, tapi pada posnya yang memang sudah diatur oleh syariat. Contoh 2,5%-nya. Kalau petani 5%, 7 atau 10%. Hak fakir miskin, hak anak yatim, mungkin ada di musola, di masjid, di pondok pesantren, di tetangga yang duafa. Itu hak-hak mereka yang harus dikeluar. Apakah itu bisa kita tahapan-tahapan naik? Dari awal jangan pernah ninggalin sholat, jangan pernah ninggalin zikir, ingat kepada Allah. Tahapannya seperti itu. Sampai puncaknya kita fokus kepada Allah. Tidak ada yang lain. Yang ada cuma Allah. Bisakah? Dijawab oleh Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang model demikian itu bagi Allah tidak ada yang susah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya habis Isra Mi'raj, insya Allah sholatnya lebih mantap, kualitas dan kuantitas ibadahnya lebih top. Ya Rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tahu ibu-ibu dengkulnya udah pada linu, matanya udah pada ngantuk, ya Bu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya ada manfaatnya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Farakal hamdu ya ma'budullah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa sallih auladana waqfir amwalana waqdi hawaijana waghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pun saking kula cekap semanten mawon, kula nyuwun agungipun pangapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.